Nabi itu suka kerja dalam urusan rumah tangga yang berat-berat, kayak mantek, itu urusan suami. Pekerjaan rumah tangga yang berat apa sih? Genteng, kan nggak mungkin istri naik-naik ke atas genteng. Terus apa lagi? Ngerapihin sesuatu, seandainya ada yang apa, pipa bocor, urusan suami. Ya kalau suami juga nggak bisa, ya panggil orang. Tapi itu haknya seorang suami untuk menyelesaikan urusan rumah tangga yang berat-berat. Kalau seandainya suami bisa mencuci dan menjemurkan pakaian, itu jauh lebih baik. Paham ya? Jadi merapikan setiap urusan yang berat untuk dijalani oleh setiap wanita. Di sini dijelaskan semoga Allah senantiasa meridhai Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Ada ini diabadikan di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari bab 11 halaman 366 disebutkan pada suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajha berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha waradhaha, sungguh aku telah menimba air dari sumur hingga dadaku terasa sakit. Nimba air aja seorang suami sampai kerasa dalam keadaannya dadanya sakit, kata Sayyidina Ali. Orang nimba kan ngeden. Ibu pernah nimba kan? Belum pernah nimba? Oh pernah. Yang nggak pernah berarti sekarang udah pakai PDAM. Nimba, saya dulu kalau di rumah Petamburan itu mompa, belum, nggak ada timba, nggak pakai sumur, tapi sumurnya dipakein pompa. Mompa aja beratnya setengah mati. Gimana orang yang nimba? Ini pekerjaan berat yang harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Jika ada seorang suami melihat pekerjaan berat yang dilakukan oleh setiap istri, ambil pekerjaannya. Ambil pekerjaan istri yang dilakukan oleh seorang suami atau laki-laki. Jangan ngelihat istri lagi nimba, suami lihat handphone aja pura-pura nggak ngelihat. Itu namanya laki-laki kurang waras. Kalau ada laki-laki yang begitu, tukar laki-lakinya memangkok. Ya mangkok lebih manfaat. Pagi bisa jadi bubur ayam, tempat bubur ayam. Siang bisa jadi sop, malam bisa jadi kobokan. Lebih manfaat mana mangkok sama suami yang model begitu? Mangkok lebih manfaat. Ya, kalau seandainya ada suami yang begitu, tukar tambah sama mangkok. Dan Siti Fatimah radhiyallahu anha waradhaha lalu menimpali di tangan seorang wanita yang paling disucikan Allah. Tangannya Siti Fatimah terjaga dari siksa api neraka. Beliau Siti Fatimah mengatakan, wahai suamiku dan aku, demi Allah telah membuat tepung hingga kedua tanganku memar dan terluka. Di Saudi masih ada buat giling tepung tapi manual. Terbuatnya dari batu. Kalau kita bilang kayak ulekan, ya, kayak ulekan tuh dari batu, tapi beliau itu ngegiling, diputer. Kalau nggak keras, itu nggak bakal jadi hancur. Tekannya harus keras dan itu harus pakai tenaga. Dan tangan Siti Fatimah yang dalam keadaan kapalan, tahu ya kapalan ya? Nah itu tangan Siti Fatimah, kasar. Kenapa? Karena mengurusi rumah tangga. Coba lihat istri sekarang, tangannya lembut luar biasa, halus tangannya. Betul nggak? Betul nggak? Ada istri sekarang yang tangannya kapalan? Nggak ada. Megang sondet juga cuman sebentaran. Ngulek sekarang pakai blender. Betul. Anda punya nenek sama mama sampai sekarang tangannya masih ngapalan. Kalau mau apa? Ngulek mamahnya, Anda punya mertua, mamahnya ipah, sama tangannya pun kapalan. Orang kalau dulu lebih senang ngulek daripada blender. Kalau orang sekarang, mudah-mudahan pada meleduk blendernya. Loh, nikmatin berumah tangga itu penuh dengan pengorbanan. Jadi ngerasain sunnahnya daripada Siti Fatimah yang dilakukan. Sunnahnya dari Rasulullah. Boleh ulek dulu dah 2 menit 3 menit, ulek dulu, rasain tuh kan. Udah capek nih, masukin blender. Tapi yang jelaskan udah dapat kan nilainya kan. Nah itu caranya. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga bukan berarti dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mencuci, menyetrika, mengepel, menata dan
memperindah rumah, serta serta berbagai aktivitas rumah tangga lainnya, melainkan bertanggung jawab berarti mengontrol semua pekerjaan tersebut. Bisa dengan melakukannya sendiri secara langsung, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Bisa dengan mengerjakan pembantu rumah tangga, bisa juga dengan memperdayakan putra-putrinya. Nah, ini pendidikan nih, masuknya ke dalam pendidikan. Kalau udah nyapu, ngepel, kalau kita udah punya anak, boleh dikerjain sama anaknya, didik mereka. Mau masak, siapin masakannya, suruh anak. Ya, kalau orang dulu, kalau kata mama, 12 tahun itu mama udah bikin sop, udah bikin nasi goreng. Umur 12 tahun. Anak sekarang 12 tahun lagi ngapain? Joget-joget di TikTok, megang handphone. Betul? Tuh mama dulu begitu katanya, umur 12 tahun wajib udah harus bisa masak. Nah, ini perlu harus diajarin buat anak-anak kita tuh, ajarin. Jangan cuma bisa masak air sama Indomie doang. Ya, masak air aja kadang sampai gosong, kelupaan kan. Ya, tolong ibu didik putra putrinya untuk menjalankan sesuatu yang nantinya bakal manfaat buat dirinya nanti. Saat berumah tangga kan manfaat. Bapak didik laki-laki yang keras tuh, yang berat-berat, nah itu dididik. Jangan dikasih yang lembek-lembek, akhirnya tulang lunak nih laki. Tahu laki tulang lunak? Itu mulai urusan perempuan dia mau, urusan laki dia nggak mau. Ya, dididik betul-betul. Kalau mau pakai pembantu silahkan, tapi lihat juga keuangannya. Ya, jangan dipaksakan sesuatu yang nggak baik buat dirinya. Nanti gara-gara ada pembantunya datang kerja, uang kita makan kurang, nggak cukup, nanti itu bahaya. Itu nggak boleh, karena itu bisa jadi permasalahan juga di dalam rumah tangga. Selama ibu bisa menjalankan sendiri, itu jauh lebih baik. Kenapa? Pahalanya besarnya luar biasa. Ya, tapi kalau seandainya dikerjakan berdua, pekerjaannya ringan, dua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah. Dari hadis Nabi SAW bersabda dari sahih, bahkan Rasulullah SAW menyebut para istrinya itu sebagai awani atau tawanan. Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum. Aku berpesan agar kalian berlaku baik kepada istri kalian, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan kalian. Berkelakuan baik, yang baik, kasih makan yang benar, istirahatnya betul gitu. Bukan berarti yang namanya istri itu sebagai budak nafsunya. Jangan sebagai budak yang seakan-akan dia nggak dikasih apa-apa tapi kerja rodi. Ya, karena kalau yang namanya tawanannya Nabi SAW itu aman, tidurnya nyenyak, makannya enak. Nah itu tawanan tuh. Nah berarti kalau istri dijadikan sebagai tawanan, baik, jaga. Yang namanya laki-laki banting tulang wajar, jangan pernah laki-laki banting tulang istri. Paham gak lu? Oi, paham? Tugasnya laki-laki banting, bukannya banting tulang istri. Kayak yang ada di TV tuh. Istri di smackdown, dibanting sono, dibanting sini, mata sampai bengok, ujung-ujungnya damai. Gue gedek banget lah. Emang gue nggak boleh nonton TV, tapi di media sosial rame. Yang ketiga, membahas masalah penting keluarga bersama. Ada masalah nih di dalam rumah tangga nih. Nah, selesain sama-sama. Selesain. Bermusyawarah merupakan etika yang senantiasa dijaga setiap muslim dalam seluruh bidang kehidupan. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Makanya banyak orang yang cerita sama anak, "Dah Habib gitu, Bib, nih saya rumah tangga begini, suami saya begini, istri saya begini, bagaimana?" Musyawarah. Habib nggak bakal pernah ngasih keputusan kecuali musyawarah. Kalian duduk tengah, punya jalan keluar satu sama lainnya, jangan saling egois, rasa yang baik, diobrolin yang baik. Nggak bisa juga berdua, panggil orang tua. Orang tua dulu, orang tuanya sudah jadi penengah. Orang tua jangan sekiranya jadi kompor. Orang tua sekarang kan apa-apa dikit-dikit, ya udah pisahin aja, balikin aja anak saya ke rumah saya lah. Yang namanya rumah tangga
kalau orang menyatukan rumah tangga orang, itu pahalanya besar, luar biasa. Tapi kalau dia memisahkan satu sama lainnya, ini yang dia nggak bolehin. Kalau memang harusnya dia harus berpisah, ya udah, itu qadar Allah sudah. Tapi kalau seandainya masih bisa dalam musyawarah terus dirukunkan, itu jauh lebih baik.